Pada dasarnya semua olahraga itu baik, cuma memang, untuk penderita PCOS itu ada olahraga yang lebih diutamakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Alpinspire Official Channel. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara melatih diri kita untuk disiplin dalam melaksanakan diet dan olahraga dalam rangka mengendalikan PCOS. Nah, jadi sesuai dari banyak request teman-teman di DM aku, banyak yang minta aku buat menjelaskan gimana sih cara aku bisa menahan diri untuk makan makanan yang menjadi pantangan bagi PCOS. So, aku akan jelasin tipsnya dan aku harap kalian bisa mengikuti apa yang aku terapkan dan berhasil di diri aku sendiri. Tapi sebelumnya aku mau tetap mengingatkan kalian untuk selalu dukung aku mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel aku supaya aku bisa tetap semangat untuk berbagi informasi sama kalian. Jangan lupa. Oke, langsung aja sisters. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat planning. Nah, aku sendiri pernah bilang di beberapa video aku kalau misalkan planning itu sangat-sangat penting untuk kita gunakan sebagai panduan dasar kita. Nah, jadi planning yang harus kita buat yang pertama adalah mencatat makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh para penderita PCOS. Nah, buat panduan makanan yang boleh dan tidak boleh untuk dimakan para penderita PCOS, kalian bisa lihat video-video aku sebelumnya. Nah, selain planning makanan, sisters juga harus mulai menyusun planning waktu. Jadi planning waktu ini seperti apa? Planning waktu makan. Waktu makan itu kita bagi menjadi tiga kali makan dan beberapa snacking time. Yang pertama waktu sarapan. Waktu sarapan itu harus kita isi dengan buah-buahan. Langsung kita tulis sarapan pagi buah dan sayur. Nah, supaya gampang diingat kalau misalkan apa yang harus kita makan pagi-pagi adalah buah dan sayur. Oke, lanjut ke waktu lunch. Waktu lunch itu kita bisa menambahkan makanan berat. Makanan berat itu berarti seperti yang aku bilang sebelumnya, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada juga protein nabati, protein hewani gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada dinner. Nah, usahakan di dinner ini juga kita setting seperti halnya makan pagi, seperti halnya sarapan. Jadi kita usahakan tidak memakan makanan yang berat atau yang sulit dicerna. Kita memakan kayak semisal sayur-sayuran aja atau mungkin buah-buahan aja gitu. Nah, untuk snacking time itu bisa dijeda antara waktu dari sarapan ke lunch atau dari lunch ke dinner. Nah, dari sarapan ke makan siang itu biasanya snacking time itu sekitar jam 10. Jam 10 karena jam segitu lagi sedang-sedangnya perut keloncongan kan. Nah, itu kita diperbolehkan untuk snacking time. Untuk snacking time kita bisa makan apa? Kita bisa makan yang namanya kacang-kacangan yang kacang-kacangan, biji-bijian yang aku bilang sebelumnya, atau mungkin kita bisa ganti buah-buahan. Tapi memang yang paling ampuh itu buah-buahan sih, karena selain mempunyai kadar gula yang bisa bikin kenyang juga gitu, itu juga bisa menjadi sumber energi. Nah, selain itu kita juga harus memperbanyak air putih. Jadi usahakan dalam planning itu sendiri kita menyertakan waktu minum air putih. Nah, waktu minum air putih kalau misalkan menurut anjuran Rasulullah adalah 1 gelas sebelum dan setelah sholat gitu. Minimal 1 gelas sebelum dan setelah sholat. Jadi sebelum sholat subuh kita minum 1 gelas penuh. Nah,
habis sholat duhur kita minum juga 1 gelas penuh, dan terus 5 kali sholat itu. Jadi sebelum dan sesudahnya kita buka dan kita tutup dengan air minum, air putih pastinya ya, bukan air sirup atau es atau jus atau apalah gitu, pastinya air putih. Oke, masih dalam poin planning. Jadi planning yang selanjutnya setelah tadi planning bahan makanan, terus planning waktu, sekarang planning olahraga dan juga planning waktu olahraga. Jadi planning olahraga ini sisters harus mempunyai banyak cadangan tutorial olahraga ataupun olahraga apapun yang disenangi. Jadi untuk olahraga diusahakan kita menjaga mood kita sendiri, karena yang aku rasain, aku cepat bosan dalam olahraga. Jadi supaya recovery mood aku jadi lebih baik untuk olahraga dan nggak malas-malasan, aku biasanya suka memulai dengan apa yang aku sukai. Misalkan aku sukanya senam dan sementara nggak ada apa ya, di PCOS itu senam itu kayaknya lebih dianjurkan untuk orang-orang dengan kriteria obesitas gitu. Tapi aku untuk merangsang mood aku untuk olahraga sendiri, aku memakai senam itu sendiri. Nggak cuma senam, aku juga ada beberapa dance yang memang aku suka gitu, yang memang kayaknya ini bagus nih buat merangsang mood aku sebelum olahraga, kayak plank, kayak seperti itu. Jadi otomatis ketika kita sudah warming up, kita sudah melakukan pemanasan dengan apa yang kita suka, itu kita akan berlanjut gitu olahraganya, jadi nggak ngebosenin lagi gitu. Nah, kalau misalkan aku sendiri menyusun planning untuk berolahraga itu, yang pertama warming up itu dimulai dari senam. Dari senam, mau itu dance atau zumba, aku selalu memulai dengan itu gitu. Nah, yang kedua aku memulai dengan peregangan, masih dalam tahap warming up juga ya, masih dalam tahap pemanasan. Jadi aku pernah menaruh link yang workout for PCOS, yang itu ada di link video sebelumnya di description box, cari aja di situ. Jadi dari 6 menit ini tuh aku ulang sampai 3 kali. 6 kali 3 berarti 18 menit kan. Sebetulnya itu aja sih udah cukup. Cuma mungkin karena waktu itu aku lagi kejar target, jadi aku ngerasa untuk setengah jam antara senam dan workout PCOS itu sendiri belum cukup bagi aku gitu. Karena posisinya waktu itu aku nggak kerja ya. Nanti aku akan berbicara untuk posisi yang bekerja gitu. Nah, setelah itu aku ada workout body tuning, yang mana itu sangat komplit dari mulai warming up, hampir sama gerakannya dengan gerakan yang tadi workout for PCOS. Terus juga di sana ada planknya komplit juga, terus kayak squat, sampai lari-lari kencang, apa sih namanya, sprint ya? Oh iya, sprint. Dan body toning workout itu sendiri setelah diawali dengan warming up atau pemanasan, lanjut kepada gerakan inti dan ditutup dengan cooling down yang isinya itu adalah yoga, dan itu sangat-sangat berguna banget ya buat relaksasi gitu. Selain relaksasi juga kan memang ada beberapa pose-pose yoga yang memang dianjurkan untuk orang yang sedang recovery tentang gangguan kesuburan. Jadi kalian bisa cek beberapa tutorial di YouTube. Aku sendiri pernah merekomendasikan, cek aja di description box sebelumnya. Sekarang setelah kita mempunyai banyak cadangan tutorial olahraga yang bisa buat kita rolling, kalau misalkan kita sudah bosan dengan tutorial yang satunya, kita harus memulai planning olahraga. Nah, di sini biasanya banyak sisters yang menyerah sebelum berperang. Karena kenapa? Kebanyakan mereka yang bekerja, yang wanita karir itu kurang mempunyai waktu gitu, nggak sempat bahkan untuk sekedar menyempatkan 5-10 menit olahraga setiap harinya. Nah, kendalanya adalah kalian selalu berpikir bahwa kalian tidak sempat gitu. Kalau misalkan kita berpikir tidak sempat, maka sampai kapanpun juga tidak akan ada kesempatan gitu untuk olahraga. Tapi coba kalau misalkan kita berusaha menyempatkan. Nah, kesempatan
dengan menyempatkan itu sangat beda ya. Kalau kita menyempatkan berarti kita punya usaha untuk setidaknya menyelipkan kegiatan olahraga 5-10 menit setiap pagi. Caranya gimana? Ini tuh caranya sebetulnya gampang banget. Kalau misalkan kalian harus bangun pagi-pagi, misalkan harus bangun subuh, kalian usahakan bangun 10-15 menit sebelum subuh. Jadi kalian bisa mulai olahraga minimal yoga atau minimal lari-lari kecil lah untuk hal yang paling ringan ya, meskipun sebetulnya lari-lari kecil, jogging atau yang sebagainya itu bukan olahraga yang memberikan hasil yang signifikan gitu untuk PCOS, terlebih bagi kalian sisters yang punya kriteria obesitas. Mungkin kalau bagi yang punya treadmill itu bisa dicoba lari-lari di atas treadmill, karena kalau treadmill kan punya kecepatan sendiri ya, punya kecepatan, jadi beda dengan orang yang jogging santai gitu, beda lah. Terus juga kalau misalkan kalian beranggapan kalau bersepeda santai itu olahraga, sebetulnya itu rekreasi gitu. Kalau misalkan kalian betul-betul mau olahraga, coba kalian coba sepeda statis. Oke, ya kalau misalkan kalian sempatnya itu, tapi di sini semuanya merata ya. Kalau misalkan kalian moodnya itu, maunya itu, ya nggak apa-apa, asalkan kalian konsisten gitu, asalkan kalian betul-betul punya keinginan untuk menyempatkan setidaknya 5-10 menit olahraga gitu dalam sehari. Nah, pada dasarnya semua olahraga itu baik, cuma memang untuk penderita PCOS itu ada olahraga yang lebih diutamakan, yaitu olahraga yang membantu meningkatkan massa otot sehingga bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dalam memecah gula menjadi energi. Nah, biasanya olahraga ini tuh terbagi menjadi dua, kayak PCOS tipe kurus olahraganya apa, PCOS tipe gemuk olahraganya yang bagus apa gitu. Tapi dua-duanya sangat bertumpu pada massa otot. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau untuk yang PCOS diabetes, mungkin kalian bisa olahraga untuk menurunkan berat badan aja terlebih dahulu. Nanti untuk membentuk massa ototnya, untuk menaikkan massa ototnya bisa menyusul setelah mungkin turun beberapa kilo. Itu sih yang lebih mudahnya, karena memang banyak orang yang beranggapan emang yoga bisa nurunin berat badan ya gitu, kayaknya agak kurang pas gitu, mereka ngerasanya seperti itu. Padahal kalau misalkan kita menjalankan secara konsisten ya bagus-bagus aja gitu. Termasuk juga olahraga yang memang tidak direkomendasikan, seperti halnya jogging, seperti halnya main sepeda, seperti itu memang tidak direkomendasikan. Tapi kalau misalkan kalian sempatnya itu dan bisanya itu dan senangnya itu, asal kalian konsisten tanpa bolong-bolong dan tanpa malas-malasan, it's okay, do it. Oke, balik lagi ke planning time untuk olahraga. Jadi perlu kita mengatur waktu untuk olahraga itu untuk yang bekerja dari pagi sampai sore, mungkin sampai maghrib ya. Kalian kalau misalkan memang tidak punya waktu sama sekali, kalian bisa bangun lebih awal. Seperti yang aku bilang tadi, bangun 5-10 menit lebih awal, dan kalian bisa berolahraga di jam itu gitu. Berolahraga di jam itu sebelum kalian mandi, atau mungkin nanti kalian pada jam-jam bangun tidur itu kalian menyiapkan bekal sarapan atau benar-benar rumah sedikit, nanti setelah sholat subuh baru kalian berolahraga 5-10 menit. Kalau misalkan kalian menyempatkan, insya Allah ada kok waktunya. Yang jadi nggak ada itu karena kalian belum mencoba untuk mengatur atau reschedule jadwal harian kalian gitu. Dan untuk kalian yang bekerja hanya sampai zuhur, itu aku pernah banget ya, waktu aku belum resign, aku masih ngajar, itu aku ada jeda ngajar dari sekolah pagi, dari madrasah ibtidaiyah, dari SD itu aku ada jeda ngajar ke MDTA itu sekitar 2 jam, dari jam 12 sampai jam 2. Nah, jam 2 aku kembali masuk ngajar lagi, dan aku manfaatkan waktu 2 jam itu dari jam 12 sampai jam 1 itu untuk olahraga. Jadi setelah pulang dari sekolah aku lanjut
lanjut sholat, habis itu aku olahraga, habis olahraga baru aku makan siang, seperti itu. Dan itu aku lakukan sampai akhirnya bulan Januari aku resign ya, berarti sekitar 6 bulan lah ya, dari Juni sampai Desember itu aku melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tantangannya memang kita mengalahkan rasa lelah kita, itu sih tantangannya buat aku, karena aku juga mengalami bekerja di 2 tempat dengan yang ngajar, meskipun kelihatannya enjoy tapi bikin stres juga gitu, dan bikin capek juga gitu. Dan gimana cara kita bisa mengalahkan itu sih sebetulnya. Di beberapa orang ada juga yang suka menyempatkan olahraga malam-malam, meskipun sebetulnya malam-malam itu waktunya tubuh untuk cooling down ya, untuk istirahat setelah beraktivitas penuh gitu. Jadi tapi aku nggak tahu nih, aku belum baca-baca juga apa manfaat dan bahaya dari olahraga malam. Jadi kayaknya kalian sebelum mencoba olahraga di malam hari lebih baik riset dulu ya, riset dulu tentang bahayanya apa dan seberapa besar kalori yang bisa dikeluarkan. Ingat, olahraga itu nggak cuma harus berkeringat, tapi olahraga itu harus konsisten. Jadi percuma kalau misalkan kita keringetan belum tentu menurunkan kalori kalau menurut aku gitu. Dan aku juga membaca beberapa jurnal seperti itu sih. Jadi kalian jangan panik kalau misalkan cuma olahraga yoga terus keringatnya keluar sedikit. Yang penting konsisten. Kita nggak melihat, kita nggak boleh melihat olahraga itu dari seberapa banyak keringat yang keluar. Mungkin berkeringat banyak bagus, berarti itu tandanya metabolismenya baik gitu. Soalnya aku sendiri mengalami, aku itu dulu jarang banget keringetan kecuali gerah yang gerah banget gitu. Aku itu secapek apapun aku tuh jarang banget keringetan, kecuali dalam udara panas gitu. Makanya ketika aku pertama mulai olahraga, meskipun itu cuma senam-senam, aku belum mengenal kayak workout, belum mengenal kayak begitu-begitu, apalagi sampai harus bawa-bawa barbel gitu kan. Itu keringat yang keluar itu sedikit, bahkan bisa dibilang nggak ada gitu. Jadi cuma napas doang gitu, dan nggak ada keringetnya. Dan aku pikir aku masih kurang lama olahraganya, tapi ternyata setelah kita tekuni setiap hari tanpa, ya maksudnya nggak ada bolong-bolong lah ya, itu keringat berangsur turun gitu, dan berangsur banyak. Dan itu bisa, kalau misalkan aku menilainya, berarti metabolisme tubuh aku itu memang sudah kembali gitu. Setelah poin yang pertama tadi ada planning time, yang kedua sekarang ada challenging. Jadi challenge itu kan tantangan. Jadi kita mau tidak mau harus menantang atau men-challenge diri kita untuk melakukan diet dan olahraga minimal seminggu ke depan gitu. Minimal, kenapa? Ketika kita membuat tantangan itu kan kita kayak punya misi tersendiri kan. Jadi kita punya target, wah harus nih gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan kita nggak men-challenge diri kita sendiri, itu tuh susah gitu. Kita buat konsistennya itu susah. Konsistensi tanpa challenging itu susah kalau menurut aku pribadi gitu. Makanya coba kalau misalkan kalian iseng-iseng, kalian lihat di Instagramnya PCOS Fighter Indonesia, atau kalian bisa buka Instagram aku @alfianspir. Jadi antara PCOS Fighter Indonesia itu biasanya suka mengadakan challenge, baik itu challenge makanan atau misalkan challenge olahraga. Nah, challenge ini sendiri tujuannya adalah memacu semangat sih. Soalnya kalau misalkan sendiri itu kan kayak ngebosenin gitu. Sementara kalau misalkan challenge bersama komunitas itu kayak kalian itu lebih punya semangat, soalnya memang banyak orang yang sama-sama sedang menjalankan challenge itu gitu. Misalkan kayak aku sama beberapa temanku di WhatsApp grup PCOS Fighter itu beberapa kali mengadakan challenge, dan alhamdulillah juga sekarang ini suka ada pemberian reward untuk challenge-nya tersendiri. Thank you for para donatur ya, yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk reward challenge. Itu sangat-sangat
memberikan stimulasi untuk teman-teman semua mulai konsisten. Bahkan dari men-challenge diri kita sendiri dan ikut challenge itu ada beberapa yang sampai mendapatkan garis 2. Wow, Masya Allah sekali ya. Dan kayaknya ini tuh jadi bukti kalau misalkan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepiannya, kita tahan-tahan aja dulu gitu. Kalau misalkan nanti berhasil juga pasti hasilnya kita yang menikmati gitu. Jadi saran aku untuk para sisters yang sekarang masih bingung gimana caranya untuk men-challenge diri sendiri, kalian bisa mencari komunitas PCOS Fighter, atau kalian mungkin bisa hubungi aku di Instagram Alpinspire Official Channel, atau kalian bisa kepoin akun Instagramnya PCOS Fighter Indonesia. Selanjutnya setelah tadi yang pertama ada planning, yang kedua ada challenging, dan yang ketiga ada punishment and reward. Kayaknya kalau misalkan kita challenge itu nggak seru kalau misalkan ada punishment dan reward. Jadi aku pribadi ketika men-challenge diri aku sendiri, berarti artinya aku challengingnya sendiri ya, nggak sama komunitas, nggak sama teman-teman. Aku menerapkan yang namanya punishment and reward, dan ini tuh cukup berhasil di aku untuk menjadikan aku disiplin dan bisa menahan diri gitu. Gimana caranya punishment and reward? Jadi punishment and reward itu, reward adalah sebuah penghargaan untuk diri kita ketika kita sudah berhasil makan clean food selama 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ketika kita berhasil makan clean food, yang artinya kita nggak ada chatting time sama sekali, kita nggak makan sesuatu yang worse untuk PCOS, kita boleh memberikan penghargaan kepada diri kita untuk makan. Misalkan aku lagi kangen makan mie nih, makan mie gitu, dan aku itu pasti reward pertama itu mie instan, karena aku itu orang yang nggak bisa lepas dari mie instan, dan ini nggak boleh ditiru, ini nggak baik gitu. Jadi ketika ada waktu untuk chatting time, aku memberi reward kepada diri aku sendiri dengan sesuatu yang sebetulnya nggak baik, tapi it's okay gitu ya, nggak apa-apa lah gitu, toh aku nggak makan mie instan selama dari hari Sabtu dan Minggu itu, aku nggak makan mie instan setiap makan, enggak. Kalau nggak, aku cukup makan mie instan sekali, kalau nggak di hari Sabtu ya hari Minggu, ya udah gitu, itu aja. Dan selebihnya aku chatting hanya mie instan, dan selebihnya aku balik lagi ke clean food meskipun itu hari Sabtu dan Minggu gitu. Nah, ada lagi aku challenge kalau misalkan aku berhasil nih bahkan sebulan tanpa makan makanan yang worse, aku berhasil makan clean food selama sebulan, dan itu misalkan aku pengen membeli sesuatu untuk menghargai diri aku, misalkan aku pengen beli lipstick gitu, kayak jadi uang yang aku pakai, aku sendiri menyisihkan, oh ini untuk beli lipstick. Jadi kalian, tapi nggak boleh ingkar janji ya, kalian memang betul-betul harus mematuhi punishment and reward yang kalian buat sendiri loh. Tapi jangan cuma rewardnya aja yang dipatuhin, punishmentnya juga harus. Dan untuk punishment, seperti apa mekanismenya? Untuk punishment sendiri aku menerapkan kalau misalkan dalam 1 minggu itu, dalam 5 hari aku gagal clean food, maka aku harus aku kehilangan jatah chatting aku di hari Sabtu dan Minggu. Aku kehilangan jatah chatting aku 1 kali. Kalau misalkan aku 2 kali kehilangan 2 kali nggak makan clean food dari hari Senin sampai Jumat, 2 kali aku makan makanan yang dilarang, maka aku kehilangan 2 waktu chatting aku di Sabtu dan Minggu. Jadi usahakan aku nggak chatting hari Sabtu dan Minggu itu, jadi aku tuker gitu. Nah, gimana dengan cara menerapkan punishment-nya supaya kita kapok? Ini sih yang agak susah, karena kebanyakan kalau untuk reward mungkin bisa ya, tapi kalau untuk punishment kayaknya mikir-mikir lagi gitu. Nah, ini kembali lagi kepada diri kalian, tapi yang jelas kalian harus coba ini dan harus berjanji kepada diri sendiri bahwa kalian harus merasa dosa. Kunci dari menerapkan punishment ini sendiri tuh harus merasa dosa apabila kalian melanggar peraturan challenge. Nah, kalau misalkan aku di yang pertama tadi ada punishment untuk makanan, maka sekarang aku ada juga punishment untuk olahraga. Jadi, jika dalam 5 hari aku kehilangan 1 hari saja waktu olahraga, maka aku wajib mengganti di hari berikutnya dengan
takaran waktu yang sama. Jadi kalau misalkan hari ini aku kehilangan olahraga 30 menit, aku nggak olahraga hari ini, maka besok aku harus olahraga dengan waktu yang double. Jadi kalau misalkan sehari 30 menit, ketika hari ini aku nggak olahraga, maka besok aku harus sangat wajib olahraga dengan durasi 60 menit atau 2 kali lipat dari yang seharusnya. Pun begitu ketika misalkan aku karena halangan tertentu ada 2 hari atau 3 hari nggak olahraga, maka aku wajib mengganti olahraga ini di hari Sabtu dan Minggu dengan durasi yang disesuaikan dengan kehilangan aku di minggu sebelumnya. Kalau misalkan dalam sebulan kita banyak sekali makan, chatting, atau misalkan kita banyak sekali olahraga yang bolong-bolong, maka kita wajib menghukum diri kita sendiri. Misalkan kita gak ada uang jajan untuk seminggu setelah ini, gak ada gitu, kecuali misalkan kita mau di seminggu itu olahraga keras. Tapi ya balik lagi, kata aku bilang, kalian harus kuat hati gitu. Nggak serta-merta loh apa yang berhasil di aku bisa berhasil di kalian, karena kalian bukan aku. Mungkin aku dengan adanya challenge, dengan punishment and reward kayak gitu, aku bisa menahan diri, karena aku nggak mau lah capek gitu pulang kerja aku harus olahraga selama 1 jam, atau enak banget gitu aku sekarang chatting banyak-banyak, nanti aku dapat hukuman gak chatting. Jadi gimana caranya kita mengatur untuk memberikan dari kita konsekuensi atas apa yang kita makan dan atas apa yang kita tinggalkan. Itu yang susah, memang susah sih gitu. Aku juga awal-awal sering, ya Allah harus gini banget ya gitu. Tapi ya kesini karena aku tahu targetnya itu aku harus sehat sebelum aku punya anak, ya harus dipaksa gitu, harus dipaksakan. Kalau sempat nggak sempat ya harus disempatkan gitu. Yes, tadi gitu, ada punishment dan reward, jadi ada solutionnya juga gitu, nggak cuma serta merta punishment, reward, challenge gitu. Ketika itu semua tidak tercapai harus ada solutionnya juga. Solusinya apa ya? Solusinya kita harus mengganti sebagai punishment gitu. Ya mudah-mudahan kalian paham lah ya sirkulasi reward, challenge, and punishment ini. Oke, jadi kesimpulannya dari video aku kali ini adalah kalau misalkan kalian ingin membiasakan diri kalian, mendisiplinkan diri kalian untuk terbiasa menahan diri dari godaan-godaan makanan yang worse dan godaan-godaan rebahan untuk olahraga, kalian bisa menyusun yang pertama planning. Nah, planning, yang kedua ada challenging, yang ketiga ada reward and punishment. Dan kalian harus mematuhi aturan yang kalian buat. Nah, jadi gimana teman-teman? Semoga kalian bisa mengambil apa yang baik dari video ini dan membuang apa yang tidak baik yang aku sampaikan dari video ini. Dan kalau misalkan kalian ingin mencoba menerapkan seperti apa yang aku katakan barusan, kalian boleh kok mencobanya masing-masing, dan kalian harus konsisten dengan diri sendiri, karena konsistensi kalian menandakan bahwa kalian masih sayang dengan tubuh kalian. Jadi semoga apa yang aku sampaikan kali ini dapat dipahami, dan jangan lupa untuk terus komen, like, share, dan subscribe channel aku, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Okay, maybe until here my speaking. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.